RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Puncak Kabiluang 93, RRI Toli-Toli kembali menyapa Anda dalam program Dialog Lintas Pagi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 2 November 2021, kita akan membahas topik terkait pembahasan terlambat kualitas APBD dipertanyakan, ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini eksekutif dan legislatif di Kabupaten Toli-Toli sementara membahas KUA dan PPS untuk penetapan APBD 2022. Dan untuk membahas topik tersebut, nanti kami akan berbincang dengan PLT Kepala Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Pak Dr. Andes Haji Najarudin Lanta, kemudian anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Mubarak, juga dari Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pak Dr. Andes Bahri. Dan pendengar, kami juga nanti membuka nomor interaktif di 0853 4383 1230 serta 0852 4248 6001. Apa yang bisa menjadi masukan dan saran Anda agar kedepannya penetapan APBD di Kabupaten Toli-Toli bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, atau jangan terlambat atau di waktu-waktu yang mendesak, sehingga kualitas APBD untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli lebih berkualitas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan anggota DPRD, Pak Muhammad Mubarak. Assalamualaikum Pak Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Mubarak ya? Amin, sehat. Amin. Baik, Pak Mubarak, mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat pendengar RRI Toli-Toli terkait kemarin kan sudah mulai dibahas terkait KUA dan PPS, walaupun terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Tapi bagaimana komitmen DPRD untuk hal ini? Silakan Pak Mubarak. Saya sapa dulu Pak Haji, ada nggak Pak Haji Najarudin? Ya, masih di perjalanan beliau. Oh, belum ada. Jadi selain Pak Haji Naja ini ada dari Kemendagri juga ya, Direktur Bina Keuangan? Ya, masih sementara dihubungi Pak. Oke. Masih dihubungi ya? Ya. Jadi gini, Bung Sardono, kemarin kami sudah melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan PPAS, plafon prioritas anggaran sementara. Jadi alhamdulillah juga setelah terlaksana dengan baik, dan insya Allah pada hari Rabu nanti direncanakan akan dilakukan paripurna kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD terkait KUA dan PPAS APBD tahun 2022. Insya Allah apa yang menjadi harapan masyarakat, program-program prorakyat yang dituangkan oleh pemerintah daerah dalam APBD tahun 2022 nantinya bisa sesuai harapan masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, mungkin Pak Mubarak bisa dijelaskan kepada masyarakat pendengar RRI Toli-Toli bahwa tadi Pak Mubarak sampaikan bahwa KUA PPS ini di hari Rabu nanti akan disepakati. Nah, apakah ini seperti sidang-sidang seperti APBD Pak, ada pandangan praksi, jawaban bupati dan sebagainya, atau bagaimana Pak Mubarak? Mungkin bisa sedikit supaya masyarakat juga pendengar RRI bisa paham terkait untuk penetapan APBD 2022 ini. Terkait KUA dan PPAS APBD tahun 2022, pada dasarnya KUA dan PPAS itu hanya disepakati oleh Bupati dan pimpinan DPRD, dalam hal ini Pemda dan DPRD. Jadi tidak ada pandangan praksi, belum ada. Yang ada hanya kesepakatan bahwa inilah program-program sementara yang menjadi prioritas yang akan kita bahas nanti di era APBD tahun 2022. Ya. Tadi juga banyak publik yang mempertanyakan terkait kualitas APBD kita dengan waktu yang singkat ini, karena 30 merupakan batas akhir untuk penetapan APBD. Nah, bagaimana juga komitmen dari DPRD dengan melihat tenggat waktu yang ada bahwa akan tetap mempelajari setiap apa yang menjadi usulan masukan atau program yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah di tahun 2022, Pak Mubarak?
kami dari DPRD optimis, insya Allah penetapan APBD tahun 2022 nantinya akan berjalan lancar dan tepat waktu, karena pemerintah daerah masih punya waktu kurang lebih 29 hari sebelum deadline tanggal 30 November, itu untuk menyusun rancangan APBD 2022. Menurut saya sih ini sudah cukup waktunya. Kenapa? Sekarang ini kan bersifat sistem SIPD, sistem informasi pemerintahan daerah. Semua sudah tertuang dalam SIPD. Pemerintah daerah sebenarnya tinggal meminta RKA kepada OPD nantinya, kemudian disusun kembali oleh TAPD dalam bentuk rancangan APBD. Itu kami rasa tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ini sudah tertuang dalam sistem. Jadi istilahnya Mas, UAPPS itu sebenarnya cerminan dari RAPBD juga sebenarnya. Jadi pagu atau angka yang ada di UAPPS itu akan sama dengan angka yang ada di RAPBD nantinya. Meskipun nanti ada ketambahan-ketambahan seperti dana alokasi khusus yang hingga hari ini belum ada peraturan presidennya, itu yang masih kita tunggu. Nanti setelah di RAPBD nanti akan dituangkan angka yang ditambah dengan dana alokasi khusus. Namun untuk angka-angka yang bersifat dana alokasi umum dan target-target PAD serta belanja itu sudah tertuang dalam KUAPPS. Nanti kalaupun ada perubahan itu diperbolehkan, dimungkinkan jika ada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendesak yang memang kami anggap masih perlu dilakukan revisi, itu DPR mempunyai ruang untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Dialog Lintas Pagi, pembahasan terlambat, kualitas APBD dipertanyakan. Tapi tentunya lewat gambaran yang telah disampaikan oleh anggota DPRD kita tadi, Pak Mubarak, kita masih punya optimis bahwa APBD walaupun saat ini di waktu-waktu yang mepet ya, tapi DPRD juga tetap berkomitmen untuk menelaah setiap usulan-usulan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trutoli untuk pembangunan di tahun 2022 mendatang. Ya, dan kami masih menantikan kehadiran dari PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trutoli, Pak Najarudin Lanta, dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pak Dr. Bahri, yang tentunya diharapkan bisa bergabung juga di dialog kita pagi hari ini, sehingga kita bisa mendapat pencerahan terkait kenapa APBD Toli-Toli terkesan terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, dan pendengar, kami juga nanti membuka nomor interaktif di 0853 4383 1230. Baik, sambil menantikan kehadiran dari Pak Najarudin dan juga Dr. Bahri, masih bersama Pak Mubarak. Pak Mubarak, mungkin bisa sedikit digambarkan apa yang ditangkap oleh DPRD terkait keterlambatan pengajuan RAPBD 2022 ini, Pak Mubarak. Kalau terlambat untuk pengajuan RAPBD belum terlambat. Yeah. Memang ada pergeseran waktu pengajuan KUA dan PPAS 2022 yang kemarin itu yang seharusnya dijadwalkan di bulan secara aturan Permendagri itu di bulan Agustus, di pertengahan Agustus. Namun ada beberapa aspek yang membuat teman-teman di Bapeda dan Badan Keuangan Daerah yang agak membutuhkan waktu, yang menurut Kepala atau Ketua TAPD Pak Sekretaris Daerah Pak Asruban Tilar kemarin di DPRD menjelaskan bahwa salah satu hal yang membuat mereka agak terlambat adalah jaringan-jaringan internet yang kemarin masih kurang baik. Kemudian yang kedua memang pengajuan KUA dan PPAS ini masih banyak hal-hal yang disesuaikan dengan PMK terbaru, PMK APBN 2022, karena di tanggal 30 September 2021 kemarin telah disahkan APBN dan PMK terkait dana transfer kita sudah dikeluarkan dan itu kembali disesuaikan lagi dengan KUA dan PPAS kita.
sebenarnya di sebelum-sebelumnya sudah bisa diajukan. Namun karena keluarnya PMK atau Peraturan Menteri Keuangan terkait dana transfer Kabupaten Toli-Toli ini yang membuat lagi perlu waktu untuk penyesuaian angka untuk pembahasan di DPRD. Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita terkait pembahasan terlambat kualitas APBD dipertanyakan, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Dialog Lintas Pagi, dan juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Topik kita, pembahasan terlambat kualitas APBD dipertanyakan. Baik, setelah tadi kami berbincang dengan Pak Mubarak, anggota DPRD Toli-Toli. Di studio telah hadir PLT Kepala Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Pak Dr. Andes Haji Najarudin Lantas. Selamat pagi, Pak Najarudin. Tes. Oke, siap. Ya. Baik, ya, baik Pak Naja. Tadi kami sudah berbincang dengan anggota DPRD kita. Mungkin di awal ini dari Pak Naja sendiri, mewakili pemerintah daerah. Tadi juga publik bertanya, kenapa APBD Toli-Toli setiap tahunnya terkesan terlambat. Mungkin apa penjelasan Pak Naja kepada publik sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah saat ini saya di tengah-tengah kesibukan saya masih bisa meluangkan waktu untuk dialog pagi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya proses mekanisme pembahasan maupun pembentukan perda tentang APBD setiap tahunnya itu dinamisasinya ada. Soal tepat waktu, lambat dan cepat itu situasional. Kita tidak lagi menilik ke belakang tahun kemarin, tapi tahun ini dengan semangat kita semua diharapkan APBD 2020 kita selesaikan tepat waktu, bahkan kita berupaya untuk limit waktu per 30 November itu bisa lebih awal kita dapatkan kesepakatan bersama atau persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Nah, inilah yang sedang kami coba bangun komunikasi, siapkan segala hal yang diperlukan sehingga pada saatnya, dan kemarin kita sudah selesaikan pembahasan dokumen rancangan KUAPPS 2022 dan hari ini kita rampungkan, dan insya Allah besok dijadwalkan rapat paripurna DPRD dengan agenda utama adalah persetujuan atau penandatangan kesepakatan KUAPPS 2022. Nah, ini apa yang saya dengar dari perjalanan saya ke studio ini, apa yang disampaikan oleh anggota DPRD yang terhormat Bapak Mubarak, seperti itu, dan semangat beliau dan teman-teman DPR juga sama dengan kami, sehingga insya Allah kalau melihat waktu yang dari hari ini kita masih cukup banyak waktu, dan kita berharap setelah besok rapat paripurna pengambilan keputusan untuk KUAPPS 2022, maka kita dari TAPD akan melakukan tahapan berikutnya. Insya Allah hari besok juga kami akan
memberikan pedoman kepada semua OPD dalam rangka penyusunan rancangan APBD 2022, dan kita berupaya pada tanggal 8, 9, 10 November kita sudah melakukan asistensi terhadap RKA OPD. Ya, jadi tidak betul kalau tadi juga ada opini publik bahwa keterlambatan atau di waktu-waktu terakhir ini pemerintah daerah coba mengajukan APBD ke DPRD karena mungkin strategi Pak supaya DPRD tidak terlalu banyak bertanya atau bagaimana Pak? Nah, Jana ini bagaimana terkait dengan tanggapan masyarakat ini Pak? Untuk diketahui saudara-saudaraku masyarakat Toli-Toli bahwa memang di tahun 2021 ini kita mengalami berbagai proses dinamika dalam belanja dan penganggaran kita. Kita diawali dengan bagaimana melakukan refocusing anggaran sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga per tanggal 28 September refocusing sudah kita selesaikan dengan lahirnya Perbub tentang pergeseran anggaran itu. Setelah itu kita mempersiapkan dokumen untuk rancangan KUA PPS, dan alhamdulillah kita serahkan pada minggu kemarin, dan pada hari Senin kita lakukan pembahasan, dan itu semua sesungguhnya tidak ada niat, tidak ada seperti yang disinyalir banyak kalangan bahwa ada upaya untuk memperlambat, apalagi ada strategi yang seperti disampaikan tadi untuk taktis dan strategi supaya DPR tidak banyak bertanya. Sesungguhnya tidak seperti itu, malah justru banyaknya diskusi di tingkat pembahasan itu akan lebih meningkatkan kualitas APBD kita. Saya pada prinsipnya selaku sekretaris TAPD untuk membangun konstruksi itu agar supaya kualitas APBD 2022 itu semakin tinggi dan semakin bisa tepat sasaran. Nah, untuk itu memang kami berharap seperti itu agar supaya di dalam pembahasan rancangan APBD nanti ada ruang yang cukup untuk kita berdiskusi, semata-mata untuk yang pertama kita ingin bagaimana visi misi Bupati bisa terakomodir dalam APBD 2022. Demikian juga beberapa catatan-catatan penting yang oleh anggota DPRD itu bisa menjadi bahan nantinya pada kita masukkan ke dalam APBD 2022. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Mubarak. Pak Mubarak, terkait pembahasan APBD ini kan suatu hal yang dilematis juga Pak ya. Kalau DPRD terkesan terlambat disinyalir karena mungkin kepentingannya banyak yang tidak terakomodir. Tapi juga kalau DPRD terlalu cepat memutuskan disinyalir karena ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. Nah, bagaimana Pak Mubarak coba menepis isu ini di tengah masyarakat bahwa DPRD akan tetap profesional untuk bagaimana melihat APBD kita untuk kepentingan masyarakat secara luas, Pak Mubarak? Iya, artinya kalaupun masyarakat berpandangan bahwa seperti yang Bung Sardono sampaikan, ketika lambat itu ada kepentingan-kepentingan yang belum terpenuhi, dan juga ketika cepat itu berarti ada sesuatu. Nah, ini sah-sah saja bagi kami di DPRD disinyalir seperti itu atau dicurigai seperti itu. Namun pada dasarnya kami dari pimpinan sehingga seluruh anggota Badan Anggaran semuanya mempunyai niat baik, niat yang tulus untuk bagaimana APBD ini bisa kita segera tetapkan tepat waktu di tanggal 30 November 2021 nantinya. Kalaupun kami nantinya ada upaya-upaya untuk memberikan masukan, kemudian mempertanyakan beberapa program-program kegiatan, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas APBD kita. Kami sebagai mitra dari pemerintah daerah akan selalu mengawal program-program pemerintah daerah agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang memang diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Namun ketika ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kami anggap belum terlalu prioritas, sementara di luar sana masyarakat sangat membutuhkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, tentunya kami akan menggeser kegiatan-kegiatan yang kami anggap belum prioritas itu.
terkait dengan sinyalir-sinyalir tadi, insya Allah DPRD akan memperlihatkan kinerjanya, akan menepis semua kecurigaan masyarakat yang menganggap kami selalu melakukan istilah kasarnya main mata dengan Pemda. Kami akan tetap selalu profesional, kami akan selalu menunjukkan bahwa kami pro rakyat, kami membuktikan bahwa kami juga berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saya rasa juga pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati dalam sumpah janjinya selalu bertekad untuk bagaimana masyarakat Kabupaten Daud Toli bisa lebih sejahtera, bisa lebih mandiri sesuai visi misi bupati dan wakil bupati. Ya, walaupun saat ini pengajuan KUA dan PPS agak terlambat, tapi Anda selaku anggota DPRD juga nanti berani bersuara jika ternyata program yang dituangkan dalam KUA dan PPS untuk APBD 2022 menurut Pak Mubarak dan teman-teman lainnya tidak terlalu signifikan. Ini berani untuk dikatakan tidak untuk dimasukkan dalam APBD itu, Pak Mubarak? Ya, kami mempunyai kewajiban untuk bersuara, untuk menyuarakan ketika program-program itu tidak pro rakyat. Saya rasa sesuai hasil pembahasan KUA dan PPS kemarin, ada beberapa catatan-catatan penting yang sudah disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan Badan Anggaran dan pimpinan Banggar yang telah dikantongi oleh Pak Kepala Badan Sekretaris KPD, Pak Haji Najarudin Lanta, dan insya Allah nantinya catatan kami itu akan diakomodir di RAPBD tahun 2022 nantinya. Oke, baik, kembali ke Pak Naja. Pak Naja, terkait APBD 2022, ini kan tahun pertama untuk pemerintahan Pak Amran dan juga Pak Esar. Mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat pendengar RRI Toli Toli terkait postur APBD kita untuk tahun 2022 ini. Walaupun kita tahu COVID ini masih jadi ancaman untuk hal itu, Pak Naja. Ya, makasih. Jadi sebelum saya ke postur keuangan daerah 2022, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya proses pengambilan keputusan terhadap APBD 2022 itu tidak terlambat. Kalau kita melihat dari regulasi yang ada, sesungguhnya memang dari tahapan itu, sesungguhnya pada minggu kedua bulan Juli, rancangan KUA PPS 2022 ini sudah harus kita masukkan. Tapi karena itu tadi kita menyelesaikan refocusing sehingga itu kemudian terjadi kepadatan dari sisi penyesuaian kemudian pergeseran anggaran. Nah, kemudian di dalam regulasi itu juga setidak-tidaknya pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2021 KUA PPAS itu sudah mendapat persetujuan bersama. Tapi kata terlambat tidak ada di sini. Ya, kita belum terlambat. Ya. Jadi kalau terlambat berarti deadline tanggal 30 November kita sudah lewati. Ini perlu saya luruskan juga kepada kita semua bahwa sungguhnya APBD 2020 ini sedang berproses dan kita berkomitmen setidak-tidaknya pada tanggal 30 November kita sudah pada posisi sudah pengambilan keputusan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya untuk postur keuangan kita pada 2022 memang dari sisi transfer dana maupun PAD kita mengalami beberapa perubahan, baik itu peningkatan maupun penurunan, juga ada penyesuaian dari beberapa sektor. Nah, kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Pak anggota DPR yang terhormat tadi, Pak Mubarak, memang postur keuangan kita dibanding tahun kemarin 2021 mengalami koreksi dari yang kurang lebih 1,17 M itu menjadi 956 miliar 657 juta 478.552 rupiah. Nah, dari sisi pendapatan ini jelas juga akan sama kita belanjakan ya, dengan jumlah yang sama. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan pendapatan yang saya sebutkan tadi, maka di 2022 kita memproyeksikan pendapatan asli daerah kita targetkan sebesar 154 miliar 673 juta 461.687 rupiah. Selanjutnya juga kita berharap pendapatan transfer yang seperti Pak anggota Dewan
Anto Roma sampaikan tadi, kita berharap ada pendapatan dari transfer sejumlah 747 miliar 770 juta 511.265 rupiah. Kemudian dari sisi pendapatan juga kita berharap ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kita proyeksikan sebesar 54 miliar 213 juta 506.000. Nah, dari 956 miliar lebih ini, kita akan proyeksikan belanjanya di 4 komponen. Yang pertama, belanja operasi dan belanja modal sejumlah 796 miliar 469 juta 739.001 rupiah. Kemudian belanja tidak terduga. Nah, ini juga sudah kita bahas di KUA PPS kemarin. Kita proyeksikan untuk belanja ke BTT itu sebesar 7 miliar 608 juta 18.841 rupiah. Kemudian belanja berikutnya adalah belanja bantuan keuangan sebesar 143 miliar 216.275.400 rupiah. Selain itu juga kita ada pembiayaan daerah dalam bentuk pengeluaran pembiayaan sebesar 6 miliar 430 juta 399.503 rupiah. Nah, ini yang pengeluaran pembiayaan ini kita menyelesaikan tahapan terakhir dari penyertaan modal pemerintah daerah ke PT Bank Sulteng. Dan ini sudah tahap terakhir dan insya Allah kita selesaikan di 2022 sebagaimana perda yang sudah kita sepakati. Oke. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi dan kembali kami sampaikan nomor interaktif yang Anda bisa hubungi pagi hari ini silakan di 0853 4383 1230 atau di 0852 4248 6001. Seperti penegasan dari Pak Najarudin Lanta selaku PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Toli bahwa APBD kita dikatakan belum terlambat untuk pembahasannya, termasuk tidak ada niatan dari Pemda untuk coba melakukan perlambatan pengajuan ke DPRD agar DPRD tidak terlalu mengkritisi ya. Itu adalah 2 poin yang coba disampaikan oleh Pak Najarudin Lanta. Tapi apa kira-kira yang bisa menjadi tanggapan Anda pendengar terkait APBD kita di tahun 2022 nanti? Walaupun kita masih bayang-bayangi dengan pandemi COVID ya, karena kita ketahui bahwa di 2021 ini pembangunan juga tidak berjalan secara maksimal karena adanya refocusing sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan bahkan yang sudah dilaksanakan tidak bisa tuntas 100% karena anggarannya terjadi pemotongan ya. Silakan di 0853 4383 1230 atau 0852 4248 6001. Baik, saya kembali ke Pak Mubarak. Pak Mubarak, soal tanggapan Pak Najarudin Lanta tadi, bagaimana Bapak menanggapinya? Silakan. Ya, sesuai apa yang saya sampaikan oleh Pak Kepala Badan Keuangan, Pak Haji Najarudin, sebenarnya itu yang kami bahas kemarin di DPRD dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil-hasil yang maksimal sesuai apa yang menjadi catatan kami bahwa ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, diantaranya pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan pemberdayaan UMKM kita yang merupakan visi misi Bupati kemarin, itu gerakan 1000 UMKM, itu yang menjadi stressing kita bahwa peningkatan UMKM ini sangat penting. Kenapa? Harus seiring dengan pengurangan tingkat pengangguran. Jadi ketika ada serapan anggaran di UMKM tentu harus berbanding lurus dengan penambahan tenaga kerja kita. Jadi pengangguran harus berkurang. Tenaga kerja juga harus terserap dengan baik oleh UMKM yang kita rangsang nantinya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga kami minta agar dilakukan penataan birokrasi yang maksimal karena memang ke depan ini sesuai Permendagri ada beberapa jabatan-jabatan yang akan fungsional, kemudian ada perlu adanya pengurangan tenaga-tenaga kita yang memang dianggap tidak lagi bekerja secara maksimal.
Inilah hal-hal yang kami stressing sehingga bisa mendapatkan efisiensi dan efektivitas anggaran di APBD tahun 2022. Oke, ya. Baik, Pak Mubarak, mungkin bagaimana juga tanggapan Bapak selaku anggota DPRD ya, kalau tidak salah bahwa kemarin, mohon maaf ya, Pak Bupati kita ini di tahun 2022 ini ingin fokus terhadap pembangunan, sehingga pokir-pokir dari anggota DPRD yang dinilai tidak sejalan dengan visi misi dari Pak Bupati, ini seperti tidak akan terlalu banyak diakomodir. Bagaimana Pak Mubarak menyikapi hal ini terkait APBD di 2022 ini? Iya, jadi memang Mas, regulasi Permendagri mengamanatkan bahwa memang pokok-pokok pikiran anggota DPRD harus selaras dengan visi misi bupati. Itu memang diatur dalam Permendagri, sehingga apa yang tertuang dalam RPJMD maupun RKPD itu harus diselaraskan dengan pokok kami. Makanya ada yang namanya forum OPD, dilakukan desk program. Jadi disitulah adu program kita antara Pokir dengan 7 prioritas pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Jadi ketika nanti ada pokok-pokok kita yang dianggap itu tidak mendukung visi dan misi bupati, itu tidak akan diakomodir oleh RKPD kita. Itulah kemarin yang menjadi pembahasan kita kemarin dengan tim anggaran pemerintah daerah. Sehingga di saat forum OPD memang sangat diharapkan ada sinergi antara tim anggaran pemerintah daerah dalam hal ini di Bapeda khususnya dengan kami anggota DPRD. Ruang-ruang forum OPD inilah yang dimanfaatkan oleh teman-teman untuk memberikan penjelasan kepada OPD teknis maupun Bapeda terkait dengan hasil reses kami satu persatu. Jadi satu persatu kami paparkan bahwa ini kepentingannya masyarakat. Kemudian diuji dengan visi dan misi bupati apakah selaras atau tidak. Seperti itu Mas Bung Sardono. Yeah. Rentetan kegiatan yang kami lakukan kemarin. Ya, tapi kan mohon maaf Pak Mubarak, mungkin dikatakan bahwa partai pendukung pemerintah, tapi bagi anggota DPR yang mohon maaf tidak di luar ini, bagaimana juga Pak Mubarak coba mengkomunikasikan sehingga ini tidak akan menjadi hal yang akan menghambat pembahasan APBD kita di 2022 ini, Pak Mubarak? Semua teman-teman anggota DPRD dari 30 anggota DPRD semuanya sepakat bahwa ketika visi misi bupati, ketika pokir-pokir anggota DPRD itu tidak selaras dengan visi dan misi bupati, teman-teman pahami bahwa memang itu tidak bisa masuk dalam RKPD. Jadi saya rasa kami di DPRD ini merupakan orang-orang yang mempunyai pemahaman yang cukup terkait regulasi-regulasi yang ada, karena memang ini diatur dalam Permendagri bahwa kesesuaian antara RPJMD dan juga pokok pikiran DPRD itu sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi bupati. Nah, saya kembali ke Pak Naja sambil menunggu penelpon. Nah, bagaimana juga Pemda menyikapi apa yang menjadi pokir-pokir dari anggota DPRD kita? Karena mereka juga memiliki konstituen yang diharapkan juga apa yang menjadi usulan dari konstituen mereka bisa diwujudkan oleh anggota DPR. Nah, bagaimana Pemda juga atau eksekutif memfasilitasi itu Pak Naja? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Muhammad Mubarak itu sudah demikian yang telah kita bangun, baik itu komunikasi maupun sharing program kegiatan yang dirumuskan atau dituangkan baik dari RPJMD maupun RKPD. Nah, ini sudah sejalan dan menyangkut soal terakomodir atau tidak, kita kembali kepada bahwa apa yang kita tuangkan dalam RKPD itu adalah yang bersumber dari hasil musrembang, kemudian dari pokir yang disebutkan tadi, juga dari usulan perangkat daerah. Ini kemudian yang kita ramu menjadi sebuah program kegiatan yang tentu mengarah kepada mewujudkan visi misi yang sudah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Saya kira itu sudah seperti itu dan hasilnya itu ada di KUA PPAS dan itu realnya sudah. Sehingga tidak ada lagi yang kita pertanyakan soal pokir, musrembang dan usulan perangkat daerah.
itu sudah kita sepakati kemarin sudah tertuang. Kalau toh misalnya ada catatan-catatan penting kita sampaikan oleh Pak anggota dewan yang terhormat tadi, itu akan kita bangun lagi dalam ruang pembahasan untuk RAPBD 2022 yang kita jadwalkan ya setidak-tidaknya sebelum tanggal 20 kita sudah lakukan pembahasan untuk sampai kepada deadline 30 November itu. Ya, artinya dengan sistem yang sudah dibangun saat ini tidak ada lagi ruang bagi program yang tidak masuk dalam rencana awal bisa masuk di pertengahan anggaran begitu Pak Najaya. Iya. Jadi semua program kegiatan kita akan bahas. Misalnya kan kemarin sudah ada kesepakatan dari yang saya sebutkan tadi proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja seperti itu. Lalu kemudian ada catatan seperti disampaikan oleh Pak Mubarak tadi. Itu menjadi catatan untuk kita tuangkan lagi ke dalam rancangan APBD yang nanti akan kita serahkan insya Allah tanggal 15 atau tanggal 16 itu jadwal kita untuk kita serahkan ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasannya. Catatan-catatan itu yang kemudian nantinya akan kita diskusikan lagi. Nah, sesuai dengan urgensi daripada catatan tadi. Nah, ini yang nantinya akan kita bangun kesepakatan yang akan kita tuangkan dalam RAPBD yang selanjutnya jadi APBD. Oke. Ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi dan kembali kami sampaikan nomor interaktif yang Anda bisa hubungi di pagi hari ini di 0853 4383 1230 di 0852 4248 6001 atau melalui 0853 9949 8888 ya. Silakan untuk Anda yang pagi hari ini ingin memberikan tanggapan terkait apa yang kita perbincangkan dengan topik pembahasan terlambat kualitas APBD dipertanyakan walaupun tadi sudah dibantah oleh Pak Naja dan juga anggota DPRD bahwa untuk pembahasan APBD Toli-Toli belum dikatakan terlambat karena masih ada waktu hingga tanggal 30 November ini. Tapi tentunya kita berharap bahwa dengan waktu yang ada APBD kita bisa berkualitas ya. Jangan hanya dibahas tanpa memperhatikan aspek kualitas sehingga ini tentunya nanti akan berdampak terhadap pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengarkan dulu yang berikut ini. Dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Bol, dan Kabupaten Parigi Motong, dan dimanapun Anda berada yang sementara bersama kami di Dialog Lintas Pagi, kembali kami sampaikan pagi hari ini di nomor interaktif yang kami buka 0853 4383 1230
dan di 0852 4248 6001. Apa yang bisa menjadi masukan dan catatan bagi Anda pendengar RRI Toli Toli terkait APBD Kabupaten Toli Toli di tahun 2022 nanti, yang saat ini sementara dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, dan diharapkan bahwa tenggat waktu yang ada hingga tanggal 30 nanti bisa dimaksimalkan sehingga tidak terjadi keterlambatan. Karena kalau terjadi keterlambatan, eksekutif dan legislatif akan mendapat sanksi ya. Kalau tidak salah akan ditunda pembayaran gaji pokok dan tunjangan selama 6 bulan. Bukan hanya itu, pasti tentunya akan berdampak bagi semua masyarakat, karena kalau APBD belum disahkan pasti belum bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga kejadian seperti tahun sebelumnya Jamkes sudah harus mengalami keterlambatan karena APBD belum disahkan. Diharapkan tahun ini tidak lagi terjadi. Baik, saya kembali ke Pak Naja selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Toli Toli. APBD 2022, kita juga mungkin kembali ke APBD 2021 dulu Pak, yang tahun ini kembali direfocusing untuk berbagai hal. Nah, terkait APBD 2021 yang direfocusing, mungkin bisa sedikit digambarkan terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dana yang sudah direfocusing untuk penanganan pandemi COVID kita ini Pak. Ya, baik, kalau untuk mereview pelaksanaan APBD 2021, sebelumnya saya ingin menyampaikan, dan ini menjadi catatan penting bagi kami dan juga DPR dan juga masyarakat Toli Toli, bahwa belajar dari pengalaman penetapan APBD 2021 yang terlambat, maka risikonya adalah kita tidak disalurkan atau tidak mendapatkan dana transfer dari dana insentif daerah. Itu tidak main-main Pak, sekitar 17,2 sekian miliar. Nah, ini satu kerugian yang sangat luar biasa bagi kita, diakibatkan karena keterlambatan penetapan APBD 2021, di mana waktu itu sekitar pertengahan bulan Februari. Nah, pengalaman itu di tahun 2022 ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kami selaku pejabat Badan Keuangan Daerah bersama TAPD, dan juga tentu semangat yang sama dengan DPRD, untuk tidak seperti itu lagi di tahun 2022, makanya insya Allah deadline tanggal 30 November itu kita akan penuhi. Terkait dengan katakanlah satu program nasional di 2021, di mana kita sesuai dengan regulasi yang ada, kita melakukan rasionalisasi anggaran dalam bentuk refocusing terhadap dana dari perangkat daerah untuk pembiayaan penanganan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Toli Toli. Nah, tentu proses itu juga tidak seperti membalikkan telapak tangan ketika itu ada regulasinya, tapi kita kemudian mengatur, memproses dan melakukan legalitas terhadap refocusing itu, yang finalisasinya itu finalisasinya pada dikeluarkannya peraturan bupati tentang realokasi atau pergeseran anggaran untuk pembelanjaan ke penanganan COVID di tanggal 28 September 2021. Nah, setelah itu maka kita lakukan proses-proses terhadap bagaimana merealisasikan belanja-belanja itu. Tentu sesuai dengan mekanisme apa yang disampaikan oleh Pak Mubarak lewat SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang seperti itu sistemnya. Maka sejak 28 September kita sudah lakukan edaran untuk bagaimana setiap perangkat daerah yang dibiayai untuk penanganan COVID itu melakukan proses-proses sampai kepada realisasi pembayaran. Misalnya perangkat daerah itu membuat rencana kebutuhan belanjanya. Nah, setelah itu maka agar supaya dia sesuai dengan sasarannya, maka RKB itu oleh perangkat daerah dilakukan review oleh APIP. Nah, dari review APIP itu kemudian sebagaimana regulasi yang ada, maka perangkat daerah dengan membawa RKB yang telah direview APIP itu ke Satgas Covid, berkoordinasi dengan Satgas Covid, dan Satgas Covid itu akan mengeluarkan berita acara terhadap RKB yang sudah direview tadi.
Nah, seperti apa? Misalnya ada kegiatan atau program kegiatan dari sisi misalnya belanja-belanja untuk penanganan itu sesuai atau tidak. Maka sebagai lini sektor di Satgas Covid dia mengetahui kan apa sesungguhnya yang akan ditangani di penanganan Covid tadi. Dari koordinasinya perangkat daerah RKB-nya ke Satgas Covid, maka itu melahirkan berita acara Satgas Covid untuk menjadi komponen dokumen kelengkapan ke saya selaku pejabat pengelola keuangan daerah atau sebagai bendahara umum daerah untuk memprosesnya sampai kepada pencairan. Termasuk misalnya saat ini kita telah memproses realisasi pembayaran insentif nakes untuk 6 bulan. Ya. Hari kemarin kita sudah cairkan untuk insentif bagi nakes yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido. Hari ini insya Allah kalau lengkap, kami proses untuk Dinas Kesehatan, untuk diketahui publik Kabupaten Toli-Toli. Jadi insya Allah proses lebih lanjut sekarang untuk insentif nakes yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Kemarin kita sudah cairkan, SPD2ED-nya sudah di bank, tinggal diproses lebih lanjut sebagai bentuk penyaluran dan pertanggungjawaban oleh Rumah Sakit Daerah Mokopido, dan untuk rumah sakit puskesmas dan seterusnya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan insya Allah lengkap hari ini. Hari ini juga kita bayarkan sebagaimana ketentuan dalam regulasi yang ada bahwa dalam 1 kali 24 jam PPKD atau BUD setelah menerima RKB tadi lengkap harus proses. Iya, oke. Ya, jadi informasi penting juga bagi masyarakat terkait dana refocusing yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tahun 2021, salah satunya adalah pembayaran intensif tenaga kesehatan, dan menurut penjelasan dari Pak Naja bahwa ini sudah berproses, bahkan sudah ada yang cair ya. Ini jadi angin segar bagi tenaga kesehatan kita yang memang kemarin berjuang dengan sepenuh jiwa raga untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli, dan harapan kita doa bersama pandemi COVID ini di 2022 tidak lagi terjadi sehingga APBD kita lebih diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Karena kemarin juga berdasarkan perbincangan kami dengan Pak Bupati bahwa refocusing ini membuat beliau pusing, Pak, karena harus memilih mana yang harus dipotong dan mana yang harus dilanjutkan. Baik, kami masih membuka line interaktif di pagi hari ini di dialog kita. Dan kembali ke Pak Mubarak selaku anggota DPRD Toli-Toli. Pak Mubarak, kira-kira apa yang bisa menjadi catatan Pak Mubarak bagi pemerintah daerah agar pembahasan RAPBD 2022 ini nantinya tidak mengalami hambatan dan kendala, utamanya dari segi teknis, sehingga bisa tepat waktu minimal sebelum 30 November itu, Pak Mubarak? Pada dasarnya hal-hal itu sudah kami sampaikan dalam sidang pembahasan kemarin, masukan-masukan agar pembahasan anggaran APBD tahun 2022 nantinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Jadi kami meminta ke TAPD untuk memasukkan rancangan APBD tahun 2020 nantinya minimal 2 minggu sebelum tanggal 30, seperti yang Pak Kepala Badan Keuangan sampaikan tadi bahwa beliau akan mengajukan ke DPRD di tanggal 15 atau 16, sehingga kami di DPRD punya waktu untuk menjadwalkan pembahasan di tingkat komisi dan tingkat badan anggaran, karena 2 minggu itu memang waktu yang cukup luas lah, waktu yang cukup panjang juga sebenarnya. Setelah dilakukan nota pengantar keuangan oleh Bupati, misalnya nanti kemudian pandangan fraksi dan jawaban Bupati, lanjut langsung dilakukan pembahasan di tingkat komisi kurang lebih 2 atau 3 hari, lalu setelah itu dilakukan pembahasan di tingkat badan anggaran. Sekarang ini kan sudah dilakukan pembahasan di KUA dan PPAS sebelumnya kemarin. Saya rasa nantinya di pembahasan tingkat badan anggaran tidak terlalu banyak yang terkoreksi, karena memang filternya sudah kami lakukan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, misalnya di KUA PPAS, kemudian di forum OPD. Jadi kami tinggal mengecek saja hal-hal prioritas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya juga kami di dapil kami bagaimana, di dapil yang lain juga bagaimana. Jadi masing-masing anggota DPRD, masing-masing fraksi akan melakukan koreksi masing-masing sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang memang
mengakomodir 3 komponen tadi, yaitu pokok pikiran DPRD, kemudian usulan kajian OPD, dan juga hasil musrembang. Ini nanti akan harus bersinergi yang nanti kami akan cermati di RAPBD tahun 2022 nantinya. Ya, termasuk kesiapan-kesiapan dari dokumen masing-masing SKPD ini Pak Mubarak, ini yang perlu juga untuk dipersiapkan sebaik mungkin, karena berdasarkan pantauan saya juga beberapa kali di DPR biasanya OPD ini kurang memegang data yang akurat, sehingga ini bisa menjadi waktu yang molor bagi DPR untuk membahas ini Pak Mubarak. Ya, itu benar adanya. Memang kami berharap semua kepala-kepala perangkat daerah mempersiapkan diri sebelum masuk ke ruang pembahasan, sehingga nantinya untuk menghindari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang timbul, apa yang diminta oleh DPRD, misalnya data-data atau dokumen-dokumen pendukung terkait APBD itu harus mereka siapkan, sehingga nantinya kami ketika menerima data, kami sudah memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah daerah. Baik, ke Pak Naja, mungkin sekaligus closing statement dari Pak Naja selaku PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Toli-Toli terkait APBD 2022. Mungkin apa yang akan menjadi program prioritas dan apa yang akan dicapai oleh pemerintah daerah di tahun 2022, dan harapan atau penekanan Bapak bahwa pemerintah daerah akan tetap mempergunakan APBD ini dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Toli-Toli. Silakan Pak Naja. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak anggota Dewan yang terhormat tadi Pak Mubarak, kita dalam proses pembentukan Perda APBD 2022 itu harus betul-betul kita bahas dengan seksama, kemudian kita cermati sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu perangkat daerah juga harus memiliki data-data yang diperlukan, sehingga kualitas dari program kegiatan mereka memang sudah representatif untuk dilaksanakan. Selanjutnya harapan kami dari sisi pengelola keuangan daerah dan juga sebagai bendahara umum daerah, tentu mari kita rencanakan pendapatan dan belanja ini semata-mata sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oke, baik Pak Naja, sebelum lanjut saya potong dulu Pak, ada Pak Alfayat penelpon kita karena mungkin jaringan, sehingga Pak Alfayat baru bisa masuk sekaligus, mungkin nanti ada yang coba ditanyakan dan bisa dijawab. Silakan Pak Alfayat, singkat waktu kita Pak. Ya, makasih Bung Sardon. Selamat siang Bapak Kepala Dinas Keuangan dan anggota Dewan kita, perwakilan kita. Kira-kira bagaimana Pak? Saya mau tanyakan ke Kepala Dinas Pendapatan Keuangan ini, jika sekiranya ada kegiatan ataukah di luar daripada penanganan COVID ini, katakanlah emergensi, apakah itu diprioritaskan atau bagaimana? Kemudian tentang anggota Dewan kita, bagaimana mitra antara eksekutif, legislatif bisa terus berjalan, jangan sampai berulang lagi beberapa tahun yang lalu sampai pembayaran gaji PNS itu molor sehingga beberapa bulan ke depan. Bagaimana melihat ini? Oke, baik, terima kasih penelpon terakhir karena waktu kita. Mungkin langsung Pak Naja bisa dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Alfayat. Memang ini harus diproyeksikan juga Pak terkait APBD kita di 2022, karena kita masih di tengah pandemi COVID. Jangan sampai ada refocusing lagi sehingga target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah kembali tidak tercapai dengan maksimal. Silakan Pak Naja. Ya, jadi berdasarkan kondisi yang dilaporkan oleh Satgas Covid Kabupaten Toli, memang kita karena proyeksi vaksinasi kita belum mencapai 40%, maka kita dari level 2 naik ke level 3. Tapi tingkat terkonfirmasi COVID kan relatif sedikit. Namun demikian kita sesuai dengan arah kebijakan umum anggaran, kita masih tetap memperhatikan penanganan COVID. Dengan tema kita di 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia menuju masyarakat kabupaten yang mandiri dan sejahtera. Nah, penanganan COVID ini adalah salah satu prioritas kita
yang tadi juga kita sudah singgung bahwa insya Allah tuntas di 2021. Sehingga pembiayaan itu sudah kita arahkan tidak lagi ke penanganan COVID jika memang populasi terkonfirmasi COVID ini dan vaksinasi sudah sesuai dengan target atau tidak lagi ada terkonfirmasi. Nah, sehingga di 2021 tetap kita juga mempersiapkan program kegiatan untuk penanganan COVID dan insya Allah bisa tertangani. Selanjutnya misalnya soal kemitraan, ya alhamdulillah dengan gaya kepemimpinan Pak Amran Haji Yahya dan Muhammad Besar Bantilan dan juga kemitraan kita dengan DPRD sampai saat ini cukup terbangun, ya, harmonis dan terbukti. Beberapa kegiatan misalnya di LKPJ 2020 kemarin sudah berjalan bagus. Kemudian kemarin juga kita sudah saksikan bahwa pembahasan KUA PPAS 2022 berjalan dengan baik, penuh dinamis, kemudian silaturahmi dan komunikasi. Oke. Ya. Oke. Baik, saya ke Pak Mubarak sebagai penutup dari dialog kita lewat 3 fungsi dari DPRD, utamanya pengawasan. Bagaimana komitmen dari Pak Mubarak dan teman-teman lainnya bahwa pengawasan ini akan tetap berjalan secara maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Toli lewat APBD kita. Silakan Pak Mubarak. Ya, kami di DPRD berkomitmen untuk tetap melaksanakan fungsi-fungsi DPRD dengan baik fungsi budgeting, anggaran, kemudian fungsi Perda, pembuatan Perda, pembentukan undang-undang, kemudian yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tetap berjalan dengan baik karena memang di waktu-waktu luang teman-teman anggota DPRD selalu meluangkan waktu untuk turun ke dapil masing-masing melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah yang baik yang sedang terlaksana maupun yang sudah selesai dilaksanakan. Baik yang belum mencapai 100% maupun yang memang masih di bawah 50%. Kami mendorong selalu agar semua program Pemda bisa sempurna adanya, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai program Pemda itu nantinya juga tidak bisa difungsikan dengan baik oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan mandiri bisa terwujud. Kami di DPRD pada dasarnya adalah mitra pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, sehingga kami berkewajiban untuk mengingatkan kepada pemerintah daerah jika nantinya OPD teknis atau OPD pelaksana pekerjaan melakukan keliruan ataupun melakukan kesalahan, sehingga apa yang menjadi saran dan masukan kami bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat nantinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mubarak dan juga untuk Pak Najaruddin Lanta, serta untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dan menonton program dialog kami. Kami mohon maaf karena line interaktif rupanya sedikit mengalami gangguan sehingga tidak semua bisa dapat kami terima. Tapi tentunya harapan kita bersama apa yang kita dialogkan di pagi hari ini bisa menjadi pencerahan bagi semua masyarakat bahwa kita tetap optimis APBD 2022 untuk Kabupaten Toli masih bisa ditetapkan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dan tentunya seperti komitmen dari DPRD bahwa mereka akan tetap mengontrol APBD kita dalam rangka bagaimana pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Toli. Akhirnya saya Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda.